Oke ya, kita mulai perkuliahan. Oke, jadi kita masih belajar tentang bagaimana mencari hasil integral. Nah, kalau minggu lalu kita belajarnya dengan metode trapezoid. Nah, sekarang kita menggunakan metode Simpson sepertiga. Oke, sebentar ya, saya ambil charger dulu. Oke, apa itu metode Simpson sepertiga ya? Nah, nanti ada juga yang namanya Simpson 3/8, itu juga ada ya. Jadi kenapa namanya kok Simpson sepertiga? Nah, nanti itu berkaitan dengan persamaannya. Jadi di persamaannya nanti itu ada konstanta sepertiga yang menjadi ciri khas dari metode ini, gitu ya. Oke, sebagaimana yang namanya atau definisi dari integral itu adalah mencari luas di bawah kurvanya. Jadi kalau misalkan dalam mencari luas di bawah kurvanya ini kita bisa sedetail mungkin meskipun fungsinya itu bergelombang gitu, maka hasil integral kita nanti akan semakin mendekati nilai sebenarnya ya. Kalau menggunakan metode trapezoid yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu untuk yang single segment masih banyak sekali kekurangan ya. Apalagi kalau fungsinya nanti itu kuadrat atau ada lengkungan-lengkungan gitu ya. Maka pasti trapezoid single segmentnya itu tidak bisa mencari luas di bawah kurvanya dengan sempurna. Jadi ada sisa atau malah kelebihan luas yang itu menjadikan atau menjadi error bagi metode tersebut gitu. Tapi untuk yang multi segmen saya kira sudah lumayan bagus ya metode trapezoid, meskipun masih lumayan banyak iterasi yang kita butuhkan untuk bisa menghasilkan hasil integralnya gitu. Nah, sekarang kita akan meninjau metode Simpson sepertiga. Yang pertama single segmentnya dulu ya. Jadi ada Simpson sepertiga single segment dan juga ada multiple segment. Nah, untuk dasar dari metode Simpson sepertiga ini ya, sebenarnya itu adalah pengembangan dari metode trapezoid, di mana di sini pendekatannya menggunakan polinomial orde kedua. Sedangkan kalau di trapezoid kan menggunakan polinomial orde 1 gitu. Jadi kalau orde 1 itu hanya sampai A0 ditambah A1X. Sedangkan kalau orde 2 itu sampai ditambah A2X kuadrat. Jadi ada tambahan A2X kuadratnya itu yang menjadikan metode ini nanti kira-kira lebih baik daripada metode trapezoid. Gitu ya. Sebentar, saya ada absensi dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi F2-nya nanti yang akan kita integral ini, itu akan kita ganti dengan polinomial orde kedua, yaitu A0, A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, selanjutnya dari polinomial itu,
kita akan memilih 3 titik. Nah, ini syaratnya harus memilih 3 titik ya dari luasan yang kita integralkan ini. Jadi ini kita pilih 3 titik. Titik pertama di paling kiri, titik kedua itu di B sini, titik ketiganya di tengah-tengah ya. Titik ketiganya itu di tengah-tengah. Jadi harus dibagi menjadi 2 bagian atau ada 3 titik dari luasan yang akan kita cari itu. Ya, di metode Simpson sepertiga single segment. Oke, jadi di sini titiknya yang dipilih adalah A, kemudian B, yang ketiga itu A plus B per 2, artinya di tengah-tengah dari luasan tadi ya. Nah, nilai fungsinya ini FA, di sini FA plus B per 2, di sini FB. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam fungsi polinomial tadi, orde kedua, kalau misalkan X-nya diganti A, maka A0 ditambah A1, A ditambah A2, A kuadrat. Ini cukup kalian ikuti saja ya turunannya. Nggak perlu kalian bisa sampai menurunkan seperti ini, tidak harus. Yang penting nanti bisa memakainya. Kemudian untuk yang di tengah-tengah ya diganti A plus B per 2. Nah, ini polinomialnya jadi seperti ini. Yang di titik B tinggal diganti dengan B, maka ya A0 plus A1B ditambah A2B kuadrat. Selanjutnya dari 3 persamaan ini nanti kalian bisa mencari A0, A1 dan A2-nya ya. A0, A1 dan A2-nya. Nah, nanti A0-nya ketemu ini, A1-nya ketemu ini, A2-nya ketemu seperti ini ya. Ini prosesnya cukup panjang ya. Bisa mendapatkan konstanta-konstanta A0, A1, A2 seperti ini. Nah, maka dari itu ya nggak usah terlalu mengikuti banget ya untuk dasarnya ini karena kita memakainya ya, aplikasinya gimana gitu. Kemudian kalau kita masukkan ya, ini kalau F2-nya polinomial A0, A1X ditambah A2X kuadrat. Ini kok nyoret-nyoret ini siapa? Dihapus. Oh. Waduh, mau tambah dioret-oret lagi. Oke ya, ini ya. Kemudian ketika saya integralkan menjadi A0X ditambah A1X kuadrat per 2 ditambah A2X pangkat 3 per 3. Kemudian kalau kita masukkan batasnya nanti akan seperti ini. Dan A0, A1, A2-nya itu kita substitusi dari yang kita dapatkan tadi ya, A0, A1, A2. Nah, kalau kita substitusi ke dalam persamaan ini, maka kita nanti akan dapatkan persamaan ya, metode integral Simpson sepertiga untuk single segment itu seperti ini persamaannya ya. Di mana B min A per 6, FA ditambah 4, FA plus B per 2 ditambah FB gitu. Ini jadi setiap luasan tadi diuraikan menjadi 2 segmen ya. Jadi single segment untuk Simpson sepertiga itu bukan isinya 1 segmen saja, tidak ya. Jadi isinya adalah 2 segmen. Jadi isinya itu 2 segmen, minimal 2 segmen, tidak bisa hanya 1 segmen ya, karena tadi harus dipilih atau diuraikan menjadi 3 titik atau 2 segmen. Nah, di mana hanya nanti bisa diuraikan menjadi B min A per 2. Sehingga nanti akan menjadi H per 3. Jadi ada konstanta sepertiga di sini. Nah, itulah yang menjadi nama dari metode ini ya. Metode Simpson sepertiga. Gitu. Oke, untuk yang metode Simpson single segment ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tolong tunjukkan fungsi yang kita integralkan minggu lalu. Yang pakai kuadrat itu, yang ada kuadratnya. Coba persamaannya apa? Apa, Rek? 3x kuadrat plus x, Pak. 3x kuadrat
ditambah X. Gini. Ya. Terus diintegralkan dari berapa sampai berapa? 0 sampai 4. 0 sampai 4. Nilai analitiknya yang hitungan biasa kita dapatkan nilainya berapa? Analitik itu metode matematika biasa ya? Hah? 104, Pak. 104. Jadi nilai 104 itu adalah nilai asli hasil integralnya gitu ya, nilai asli hasil integralnya. Ini kemarin ya. Oh enggak 72, Rek? Iya, Pak, di 2. Maaf, salah, Pak. Yang 104 itu yang ini. Hasil menggunakan trapezoid ya. Trapezoid yang single segment itu. Jadi ini 72 ya. Ini yang nilai sebenarnya itu 72 ini. Oke, sekarang kita akan hitung ya. Hasil integral fungsi fx dengan metode Simpson sepertiga ya. 2 segmen karena minimal 2 segmen ya, nggak bisa 1 segmen itu tidak bisa. Nah, sama kayak yang tadi kita bagi dengan 3 titik ya. Kalau berarti 0 sampai 4 berarti 3 titiknya di mana itu? 3 titik ya. Persamaannya saya tulis dulu ya, hasil integralnya tadi menggunakan metode Simpson-nya adalah H/3 dikali yaitu FA 4 kali FA 4 kali FA plus B bagi 2 gitu. Terus ditambah FB ya gitu. Oke, seperti ini ya hasil persamaan integral menggunakan metode Simpson sepertiga 2 segmen. Saya coba lihat lagi, saya takut ada yang kurang. Oke, di mana H nilainya itu adalah seperti biasa persamaannya adalah B min A harusnya dibagi N ya, karena jumlah segmennya itu 2 gitu. Jumlah segmennya kan 2, berarti nanti B min A dibagi dengan 2 ya. Oke, sekarang kita akan pilih 3 titiknya dulu, atau titik A-nya itu 0 ya, karena batasnya kan di paling kiri 0 gitu. Terus A plus B per 2, ini titik yang tengah-tengahnya. A plus B per 2, nilainya adalah 0 tambah 4 dibagi 2, berarti 2 gitu. Terus B-nya tentu adalah 4 ya. Oke, kemudian kita cari di sini karena ada FA, berarti kita cari FA-nya. Berarti kalau FA itu sama dengan F0, main ke sana ya. Ada kakaknya. Oke, F0 kita masukkan 0 ya ke dalam persamaan ini. Maka kalau kita masukkan 0 berarti ini saya ganti 0 ya. Ini juga saya ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 0 ya. Kemudian kita juga butuh nilai FA plus B per 2 ya, FA plus B per 2. Nah, untuk FA plus B per 2 berarti
FA plus A plus B per 2 itu kan sama aja kayak F2 kan. Jadi kita masukkan 2 ya ke dalam persamaan tersebut. Gimana ini? Oke. Jadi kalau kita masukkan 2 ke dalam persamaan tersebut ya, atau persamaan fx-nya ini, maka kita akan dapatkan nilainya. Ini kita ganti 2 ya. 2, ini kita ganti 2. Berarti hasilnya nanti 2 kali 2 itu 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, 14. Coba koreksi, benar ya? 4 kali 3, 12 tambah 2. Oke ya. Terus yang terakhir yaitu FB. FB, B-nya kan 4 ya. Jadi sama aja kayak F4 di sini. Nilainya nanti kalau saya masukkan ke dalam fx-nya, x-nya saya ganti dengan 4. Tuh. Ini 4 ya. Ini juga nanti diganti 4. Maka hasilnya adalah 4 kali 2 kan 16. 16 kali 3 itu 48. 48 tambah 4 itu 52 ya, gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai hasil integralnya. Ini ya, hasil integralnya saya simbolkan I tadi ini ya, dengan persamaan seperti ini. Oke, H belum kita cari ya. H-nya berarti kita cari dulu H. H kan sama dengan B min A dibagi dengan 2, berarti nilai B-nya itu adalah 4 min 0 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2 ya, itu nilai H. Berarti di sini nanti kita akan dapatkan nilai I-nya itu akan sama dengan 2/3 ya, terus dikali FA-nya ketemu 0 ditambah 4 kali FA plus B per 2, 14 gitu, ditambah FB-nya 52 ya. Maka hasilnya nanti adalah berapa, Rek? 4 kali 14 56 ya. 56 tambah 52 108. Jadi 2/3 dikali dengan 108. Maka hasilnya adalah 72. Oh, bagus sekali ya. Sudah langsung ketepatannya 100% ya. Jadi dengan masih 2 segmen saja metode trapezoid ini sudah 100% ketepatannya gitu. Untuk fungsi yang 3x kuadrat ditambah x ya, itu untuk fungsi itu. Ya nanti kalau fungsinya lebih kompleks ya mungkin tidak akan 100% ketepatannya. Ya ini karena fungsinya sederhana saja, maka bisa 100% ya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk trapezoid single segment? Ada yang ditanyakan untuk metode trapezoid trapezoid Simpson sepertiga 2 segmen? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita beralih ke metode Simpson sepertiga multiple segment ya, multiple segment. Nah, kalau multiple segment berarti nanti segmennya lebih dari 2. Nah, kita lihat dulu slide-nya ya. Sekarang untuk yang multiple segment ya. Nah, pada multiple segment itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu. Jadi just like in multiple segment trapezoid rule, jadi sama sebagaimana aturan multiple segment trapezoid ya.
kita dapat membagi interval A sampai B menjadi n segmen. Jadi kita nanti bebas menentukan berapa jumlah segmennya, n-nya terserah, gitu ya. Dan aplikasikan metode Simpson sepertiga, ya, sepertiga yang 2 segmen tadi untuk masing-masing 2 segmen itu. Gitu. Repeatedly over. Jadi setiap 2 segmen kita terapkan aturan Simpson sepertiga 2 segmen. Jadi misalkan nih, kalian pengen membuat 10 segmen gitu. Nah, setiap 2 segmennya itu kalian terapkan metode Simpson 2 segmen tadi yang sudah kita pelajari. Jadi kalau ada 10 segmen berarti ada 5 metode Simpson sepertiga 2 segmen yang harus kalian terapkan di situ. Gitu maksudnya ya. Jadi setiap 2 segmennya. Catatan ini ya, atau yang perlu diperhatikan bahwa N itu harus genap. Ya, N harus genap. Jadi jumlah segmennya tidak boleh ngawur. Kalau di trapezoid boleh ganjil, boleh genap. Tapi kalau di Simpson ya, itu harus genap. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jadi segmen yang harus dipilih harus genap ya. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan untuk aturan-aturan dalam pembagian N segmen dari Simpson sepertiga multiple segmen? Jadi N-nya harus genap ya, N-nya harus genap, tidak boleh ganjil. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi sama saja aturannya, tinggal kalian masukkan saja metode Simpson sepertiga 2 segmen tadi untuk masing-masing 2 segmen ya yang kita pecah gitu. Ini kan 0 sampai X2, X2 sampai X4, X-4 sampai X-2, X-2 sampai Xn. Karena setiap 2 segmen itu diterapkan tadi ya, Simpson sepertiga 2 segmen. Oke, kalau dimasukkan masing-masing ini persamaan untuk yang 2 segmen pertama, 2 segmen kedua, ini 2 segmen hampir terakhir, ini 2 segmen terakhir ya. Nah, kalau nanti disederhanakan terus gitu, nanti kalian bisa ikuti. Nah, persamaan nanti terakhir akan menjadi seperti ini ya, cukup panjang nih. Jadi B min A dibagi dengan 3N, Fx0, Fx0 itu berarti X0-nya itu A, ditambah 4 kali Fxi, Xi-nya di sini itu yang ganjil, yang ganjil-ganjil gitu. Sedangkan Fxi yang di sini itu I-nya yang genap. Jadi nanti yang ganjil akan dipisahkan, yang genap akan dipisahkan ya. Sedangkan Fxn itu Fb ya, Fb-nya gitu. Jadi inilah persamaan metode Simpson sepertiga multiple segment. Saya simpan dulu ini. Oke, jadi persamaannya bisa saya tuliskan, yaitu I sama dengan, kembali lagi ya, B min A per N-nya diganti dengan H, jadi H per 3, ya, dikali dengan Fx0, Fx0 itu Fa, ditambah 4 kali ya, sigma, sigma itu total berarti dari Fxi. Nah, ini itu yang ganjil, sigma yang ganjil gitu. Jadi I-nya yang ganjil ditambah 2 kali sigma yang genap. Ya. Ini Fxi-nya yang genap. Ditambah Fxn. Fxn itu Fb ya. Fxn itu Fb gitu. Nah, oke seperti ini ya. Ya, persamaan untuk metode Simpson multiple segment gitu. Oke, kita ambil contoh ya. Contohnya sebenarnya harusnya lebih kompleks ya. Contohnya biar enak untuk melihat itu apa namanya sudah sesuai atau belum gitu. Kalau yang contoh tadi ya sebenarnya pakai yang
2 segmen saja sudah berhasil gitu ya. Jadi ya harusnya apalagi multiple segmen ya tambah langsung ketemu biasanya gitu ya. Oke, seperti itu. Cuman ya nggak apa-apa untuk contoh. Nah nanti di tugasnya saja yang mungkin saya ganti soalnya ya. Kalian protes ya kalau tugasnya gitu ya. Oke, saya coba pakai persamaan tadi ya. Jadi fx-nya ini yang akan kita cari integralnya. Kan 0 sampai 4. Kemudian kita bagi 0 sampai 4 itu misalkan menjadi sebentar. Menjadi 4 segmen. Berarti 0 kalau menjadi 4 segmen itu berarti hanya berapa itu? 1 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi di sini ada 4 titik. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 titik. Di mana N-nya ini ada 4 ya. Jadi ada 4 segmen, tapi titiknya ada 5 ya. Titiknya itu ada 5 gitu. Jadi ini 5 titiknya ini ya. Kalau misalkan mau 6 malah lebih bagus ya. Biar kita lebih tahu jumlah sigma yang genap dan ganjilnya. Bolehlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmen ya. Kalau 6 segmen ada 7 titik. Wih, sebentar. Ini kan batasnya sampai 4 ya. Wah, susah nanti. Ya wes, 4 segmen aja. Wes, biarkan nggak koma-koma ya. Oke, jadi titiknya nanti ada 5 seperti ini. Di mana titik A itu nilainya adalah 0. Titik B nilainya adalah 4 gitu. Terus yang di tengah-tengah ini menjadi XI nanti. XI yang ganjil itu ada, ini kan X1, ini X2, ini X3 ya. Jadi yang X1 dan X3 ini yang ganjil, X2-nya ini yang genap. Ya. Gitu. Jadi ada yang ganjil, di mana ganjil XI-nya itu isinya adalah 1 dan 3. Kalau yang genap nanti XI-nya isinya adalah 2 saja. Gitu. Oke, kita hitung masing-masing ya. F0, F1, F2, F3, F4 gitu. Di mana tadi kita sudah menghitung FA yang 0 itu sudah ketemu. Terus FB juga sudah ketemu. FB itu yang 4 tadi gitu. Oke. Terus sekarang yang belum ada F1, F3 gitu. F2 ya. F1 saya langsung gitu saja. Ini yang ganjil berarti ya. F1 berarti tinggal kita masukkan. Di sini saya ganti dengan 1 X-nya. Kalau saya ganti dengan 1 berarti 1 dikuadratin 1 dikali 3 kan 3 ditambah 1 itu 4 gitu ya. Benar ya? Sekarang F2 jadi kita masukkan X-nya diganti dengan 2. Ini saya ganti dengan 2. Ini juga saya ganti dengan 2. Berarti kalau saya ganti 2, 2 dikuadratin itu 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, 4. 14. Ya. Kemudian saya masukkan F3. Ini saya ganti dengan 3. Ya. Ini juga saya ganti dengan 3. Berarti 3 kuadrat kan 9. 9 kali 3, 27. 27 tambah 3, 30. Kalian sambil koreksi ya. Aja delok tok. Koreksi. Siapa tahu saya ngitungnya salah. Nanti kalau salah itu mencari kesalahan yang di atas nanti bingung. Kalau nggak dikoreksi gitu. Nah, tadi sudah kita hitung. Hanya nilainya adalah, nah sekarang karena jumlah segmennya tidak lagi 2 ya, jumlah segmennya kan 4, maka nilai hanya nanti adalah 1 ya. Oke, sudah kita hitung semua, kita masukkan ke dalam persamaan metode Simpson sepertiga multiple segment.
Ini. Jadi I nilainya nanti sama dengan hanya kan 1 ya. 1/3 dikali FA. FA nilainya adalah 0 ya. Ditambah, perhatikan ini, 4 kali sigma yang ganjil. Jadi 4 kali yang ganjil itu kan F1 dan F3. F1-nya itu 4, F3-nya itu 30. Jadi yang ganjil itu dikumpulkan terus dijumlahkan ya. Ditambah 2 kali sigma yang genap. 2 kali sigma yang genap. Nah, sigma yang genap itu hanya 1 ya. Sigma yang genap itu hanya 1 yaitu 2. Berarti 14 ya. Terus ditambah FB, FB itu 52. Oke, seperti itu ya. Kita bisa hitung nilainya sekarang. Oke, yaitu 4 tambah 30 kan 34. 34 kali 4, 136. Jadi 1/3 dikali dengan 136 ditambah dengan 28 ditambah dengan 52 ya. Maka kita bisa dapatkan hasilnya 136 kita tambah dengan 28 terus ditambah dengan 52 hasilnya 216 dibagi dengan 3 ya. 72 juga ya, pasti sudah pasti 100%-nya ya. Karena kan yang 2 segmen saja sudah 100%, apalagi ini 4 segmen, pasti 100% ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk yang multiple segmen? Ada pertanyaan? Sebelum kita buat programnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke program ya. Kita membuat program. Sekarang bisa dibuka MATLAB-nya. Main sana, main sana. Ada kakak. Main sana. Main. Pulpennya kok ditaruh sini. Oh. Sudah main sana.
Oke, sekarang kita akan membuat programnya ya. Oke. Saya mulai dari Sims X lagi gitu. Di mana fx-nya sama dengan 3x kuadrat ya. Ditambah dengan x. Oke. Kemudian A mulai dari 0, B itu 4 ya. Terus jumlah segmennya kita jadikan 4 dulu sama seperti tadi. Selanjutnya kita bisa cari H. H rumusnya adalah B min A dibagi dengan N. Oke. Setelah itu, sebentar. Kita cari FXA. FA sama FB-nya dulu. FA itu sama dengan subs ya. Fx, x, a itu. FB subs Fx, x, b. Selanjutnya kita masuk ke flow control pakai for i sama dengan 1 sampai n-1. Jadi sampai n-1. Karena tadi di dalamnya itu isinya hanya 3 ya. Ini kan isinya 3 ya. Jadi kan 0 ini sudah kita hitung, 4 sudah kita hitung, tinggal 1, 2, 3 kan. Isi di dalamnya kan tinggal 3. Itu yang kita akan cari pakai for. Makanya di sini 1 sampai n-3. N-3 kan n-nya 4 dikurangi 1 kan 3 ya. Jadi ada 3 nanti. Oke, selanjutnya ya setelah kita bentuk flow control seperti ini. Nah, kita harus tahu tuh mana yang genap, mana yang ganjil. Maka saya pakai fungsi, ada fungsi namanya rem. Kalau di MATLAB itu rem 2,2. Nah, hasilnya akan 0. Nah, ini menunjukkan apa itu rem itu? Rem itu menunjukkan sisa pembagian. 2 dibagi 2 kan nggak ada sisanya kan? Berarti 0. Ya. Saya kembali lagi. Rem 1 bagi 2, maka sisa 1. Ya. Rem 3/2, sisa 1. Rem 4/2, sisa 0. Gitu ya. Jadi hasilnya kalau nggak 0 itu 1. Kalau nggak 0 itu 1. Maka ketika nilainya 1 itu kan ganjil kan, pasti kan 1, 3, 5 dan seterusnya kan. Maka ya bisa kita masukkan ya sebagai syarat di sini. Jadi if nilai remnya itu nilai rem dari I/2. Nah, I-nya nanti berapa gitu ya. Sebentar. Sebentar. Oke, bolehlah gini ya. Oke, jika rem I/2 itu 0, berarti kan yang genap ya, ini nanti. Berarti kan yang genap. Nah, nanti saya tulis dengan Fx1 gitu. Yang genap. Ya, makasih. Ya. Oke, jadi Fx aja lah. Berarti sama dengan sub Fx, x, A ditambah I dikali dengan H. Jadi ini misalkan ya, I-nya 1 ya, misalkan I-nya 1. Misalkan I-nya itu 1, berarti kalau masuk ke sini kan 1/2 itu kan tidak 0 ya, berarti tidak masuk di sini gitu ya. Kalau misalkan I-nya 2,
2 bagi 2 kan 0. Berarti masuk sini ya. Berarti nanti fx, x dibagi dengan A kan 0, ditambah 2 kali HH kan 1. Berarti nanti diganti dengan 2. X-nya itu. Ya, cocok ya. Karena kan yang genap itu kan tadi yang 2. Nah, kalau yang ganjil berarti L. Selain itu saya pakai FY sama dengan sub, ya sama seperti ini persis. Oke, kayak gini. Jadi yang masuk ke sini nanti ya yang selain I per 2 sama dengan 0. Berarti ya I per 2 sama dengan 1 nanti masuk ke sini. Ya, itu yang ganjil nanti. Gitu. Nah, untuk itu ya, karena nanti di sini harus totalnya, maka tak tambahin lagi fx. Nah, ini biar menjadi total seluruhnya. Nah, di mana fx dan fy-nya awalnya 0. Oh, kayak gini ya. Oke, saya simpan dulu. Ini Simpson. Oke, kayak gitu, ya. Jadi sudah kita dapatkan nilai total untuk yang genap, itu yang ini. Ini total yang ganjil. Baru kita cari hasil integralnya I sama dengan gitu. Tadi rumusnya kan H per 3 dikali FA ditambah 4 kali yang ganjil. Yang ganjil itu FY di sini. Ditambah 2 kali yang total yang genap atau fx di sini ditambah fb gitu ya. Nah, kita akan lihat hasilnya itu berapa. Gitu ya. Oke. Saya running. Ada yang tidak mau? Oh, saya salah nulis. Bukan koma ya, bukan per. Oke, hasilnya I-nya loh. Kok kecil ya? Bentar. Oh, ini jangan fx ya. Ini kan simbolnya sudah fx. Ganti. FZ saja. FZ. Nah, gini ya. Saya running. Oh, ini. FZ juga. Saya running. Nah, 72 ya hasilnya. Sama seperti yang perhitungan numerik tadi yang kita lakukan. Nah, boleh nanti dikasih error relatif sama dengan absolut dari nilai sebenarnya kan 72 dikurangi dengan I dibagi dengan 72 ya. Jadi nilai errornya nanti berapa? Boleh dikali 100 biar lihat persenannya ya. Oke, jadi di running, nah errornya nanti 0. Jadi sangat tepat ya, sangat tepat. Hasilnya 72, errornya 0. Silakan kalau ada pertanyaan.
Mau metu tapi. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas ya. Oke, tugasnya ya. Fx sama dengan dua x pangkat 4 ditambah 3x ya plus 2. Oke, jadi ini yang akan kalian integralkan. Batasnya dari 0 ya sampai b-nya itu 6. Jadi gunakan jumlah segmen. Jumlah segmennya pilih n-nya itu 6 ya. Oke, jadi kalian kerjakan secara numerik ya, hitungan biasa tadi dan juga secara program. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada saya tutup. Mohon maaf, Kak, Lailatul Zahra belum di absen. Ya, nanti saya absen. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada saya tutup ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan silakan langsung dikerjakan nanti dan bisa langsung dikumpulkan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.